Assalamualaikum guys, bersama Toga lagi di Pantiarso Racing. Biasa kita sekarang ada request dari para netizen yang komen di kolom komentar. Mas, tolong dijelasin masalah dial nokenas bahasa umumnya. Ya, ini dial nokenas atau pengukuran. Nah, mungkin sudah sangat-sangat umum sekali dan banyak juga mekanik yang sangat-sangat menguasai ini, tapi ternyata adik-adik kita, anak-anak STM yang lulus, anak-anak SMA yang baru mulai ngoprek-ngoprek mesin, ya kan, tuning performa mesinnya, mulai mau tahu detailnya gimana. Dan gini, gue menjelaskan seperti yang biasa gue gunakan ya. Jadi nanti ada ukuran-ukuran yang biasa gue gunakan. Ini adalah patokan basic, nggak ada nggak ada hal yang dipatok harus seperti itu. Jadi ini yang biasa gue lakukan di sini. Pertama, nanti kita ukur dulu celah klepnya. Terus kedua, kita juga nanti bikin gini dulu ya. Ini biasa nanti bikin di kertas seperti ini. Pengukuran bukaan ada 1 mili. Ada 0,02, ada juga yang pakai 0,01. Ini kan titik sentuh kalau orang ngomong ya. Nah, bikin garis melintang seperti ini untuk ukuran 1 mili. Garis melintang untuk ukuran 0,2. Celah klepnya ini kebetulan X-Max gue pakai 0,15. X-nya pakai 0,20. Terus bergeser ke sini. Ini ada liftnya overlap saat TDC, itu dicatat ya. Terus maksimal lift nih, maksimal lift overlap saat TDC, lob center berapa? Ini biasa juga disebutnya center line. Terus ini untuk yang kita biru, pakai warna biru kita sebut buat clap in aja. Nanti yang bawah ini untuk clap X, sama data yang diambil sama. Nah, lob center atau center line ini nanti akan menghasilkan yang namanya LSA. LSA itu karakteristik dari camshaft. Oke, kita langsung pada prakteknya aja. Kita ambil data dari si X-Max ini. Nah, pertama dijelaskan dulu, ini ada dial indikator. Kalau mau simple pakai dial indikator yang panjang ya, yang struknya panjang. Karena kan ada nokenas yang liftnya mungkin sampai di atas 10, itu mudah terbacanya. Terus kedua, alatnya itu ada fleksibel ya. Jadi ini fleksibel stand untuk mempermudah aja supaya nanti gue bolak-balik. Gue nggak pakai 2 karena ini udah cuma sedikit setting aja. Jadi gue simple, kalau lagi bikin noken as atau lagi mau nyari topnya dulu, gue biasanya pasang 2. Di situ ada standnya sendiri. Dan di sini kita cukup pakai 1 aja. Kita pakai ambil contohnya in-nya aja. Nanti perlakuan terhadap X pun sama. Terus lalu kita bikin pakai kawat. Ini equipment ketiganya, kita bikin pakai kawat untuk menunjukkan nanti dia pointer menunjukkan untuk angka yang ada di busur. Nah, untuk busur ini bebas mau pakai angka ya gimana pun, nggak ada masalah. Yang penting jarak ini presisi. Tapi biasanya orang-orang bikin busur seperti ini dia udah ngedrawing pakai juring ya. Jadi udah pasti nih oke lah, bisa dipakai lah gitu. Ini busur derajat, bebas lah mau pakai yang kayak gimana. Terus ini ada adaptornya nih. Gue suka pakai adaptor yang panjang gini nih, karena gerakannya nanti waktu kerja nggak sempit. Tapi ini pilihan aja sih, mau yang pendek segini juga nggak masalah. Cuma gue nggak terbiasa memegang busur diputer-puter, gue biasa langsung pakai kunci sini. Nah, kita ceknya pakai dial. Ini gue pakai ini. Sebenarnya ini harusnya ada adaptornya.
diputar lalu dimasukin. Tapi kita pakai cara cepat aja. Ini juga sudah ditopkan. Ini ilustrasi aja ya. Jadi pada kata gini. Nah, ini udah gerak nih. Ntar gue puter-puter ya. Nah, ini turun. Nah, ini udah nggak gerak-gerak nih ya. Sekarang kita lihat di sini. Sampai sini. Nah, ini si kawatnya sama TMA-nya udah rata nih. Ntar kalau gelap aku fotoin lah. Oke, kedua ini kita udah setting kalibrasi si busur, pointer, sama piston udah TMA. Bisa juga mau sekalian cek di lubang magnet juga boleh. Kedua, ini kebetulan gua setting di posisinya TMA. Gua posisinya di posisi TMA nih. Apa aja ini lagi mau ngecek bukaannya klep in ya. Nah, ini klep in lagi bebas. Nolin dulu. Klep in udah bebas. Putar, maju, berlawanan arah jarum jam. Kita ulangi. Kalau belum nol dia ditarik dikit. Nah, ntar kita tarik yang 02 dulu. 02 berarti 2 strip ya guys. Set. Oke. Ini didapat datanya 65. 65. Catat dulu. Oke, 02 in 65. 02 in bukaan ya 65. 02 nih. Dua strip tetet dapat angkanya 65. Sekarang kita cari di 1 milinya. Karena ini matic, arah putaran sana ya. 1 mili. 0 ketemu 0 lagi 1 mili ya. Sini angkanya 15. Tadi 1 mili kita dapat 15 derajat. Jadi 02 dia 65 derajat, dia udah ngebuka 0,02 titik sentuh. Jalan ke 1 mili pas 1 mili 15 derajat. Kita rekam dulu datanya. Ini buka ya. Buka, tutup bentar. Yuk, sekarang kita cek yang tutup. Kalau tutup berarti kita putar 1 kali langkah lagi. 1 siklus lagi. Nah, sekalian nih kita cek liftnya. Kalian kita cek liftnya ya. Buat di overlap 1 mili. Nah, ini TMA. Didapat 1,95. Tadi udah muter 1 kali 1 mili. Muter lagi belum sampai pol 90, ini 5. Berarti overlapnya si in itu 1,95 ya. Maksimal liftnya atau liftnya kita lihat, ini tadi udah 1 putaran, ini 1,95, berarti ini udah jadi 2, ini jadi 3, jadi 4, 5, 6, 7, 8,
Kita lihat sampai maksimal dia. Nah, berarti 8,90. Udah nggak gerak nih, ntar turun dia. Tuh. Berarti maksimal liftnya adalah 8,9. Ntar dijelasin kenapa pakai angka ini. Sekarang kita cari lob centernya ya. Kita cari lob centernya. Lob centernya itu dari dia mulai awal diem. Hop. Berapa di sini? Sini angkanya 70. Oke. Sampai dia mulai gerak lagi. Nanti kita bagi dua. 70 sampai dia mulai gerak. Nah. Ini di 60. Ini berarti 60. Ya. Berarti center line-nya dia ada di 65 derajat. 65 derajat. Oh, di sini 60 nih. Oleh dia di 65. Ah, loop center atau center line. Jadi di tengah-tengah loop itu centernya. Ntar ini kita udah misalkan ya, anggap aja nih angkanya sini 65. Tuh, si in. Itu udah dapat datanya. Ntar yang X. Tuh. Ini tadi bukanya udah kita ambil datanya, 002 nya udah dapat datanya, 1 milinya udah dapat datanya. Sekarang kita cari kapan clap in-nya nutup gitu ya. Kita cari yang 002 nya dulu. Lihat di sini ya. Kelebihan, balikin dulu. Emang harus pelan banget ini. Set. Nah. Bisa sedikit. Balik dulu. Oke, kita ambil datanya di sini 85. Sekarang yang 1 mili. Lihat sini ya. Ini kan tadi baru geser 02 kan. Balik ke 0, kita rekam. Ketemu angkanya 52. Berapa durasinya? Gampang. Gini cara ngitungnya. 15 derajat buka tambah 180 tambah 52. Jadinya berapa derajat? Kayaknya harus perlu kalkulator. 15, 180, 52. Ya, ini berarti 7. Ini 9, berarti sini 4. Jadi 247 derajat. Jadi kalau ada yang nanya, speknya gimana? Oh, durasi 247. Bukan 15 tutup 52. Kalau ini karakter nih nanti jadinya. Tapi penjelasannya itu nanti di sini nih. Ya, simak terus videonya, jangan ketinggalan. Ini kita akan bikin part per part. Gitu. Kita akan bikin part per part biar detail. Ini dial nokenasnya tadi seperti itu. Kita sudah dapat datanya, bukaannya, terus titik sentuhnya, maksimal liftnya, overlapnya udah dapat, lob centernya udah dapat. Berarti kan tinggal yang mana nih? Ini udah, kita tinggal yang ukur X. Gue mau kasih tugas
Buat kalian yang nyimak video ini, kalian coba lakukan di X, tentunya di motor kalian. Ntar kalau ada kesulitan komen, ya kan? Kan ini udah ada di saya, berarti perlakuan terhadap X pun sama aja. Step by stepnya tadi udah jelas. Pertama, hapus dulu ini. Step by stepnya, pertama peralatannya disiapkan. Ada apa aja? Dial indikator, flexible stand atau mau bikin yang dari aluminium boleh. Terus ada kawat sebagai penunjuk, ada adaptor busur, ada busurnya. Kedua, pemasangan alat. Pasang yang benar-benar rigid, nggak copot lagi kerja. Terus pointernya nggak kesenggol tangan, posisinya kalau gua lebih suka tadi ada di dalam dia. Terus fleksibel standnya yang bagus. Terus dial indikatornya juga usahakan beli yang panjang. Kebetulan gua pakai ini yang Cina ini, murah nih dia, buatan Cina, murah. Cuma 150.000, tapi dia panjang, gitu ya. Oke. Kalau yang Mitutoyo Jepang gitu kan pendek-pendek. Ada juga yang panjang cuma mahal. Pakai ini cukup kok. Tuh. Terus peralatan udah, pemasangan udah. 3 adalah kalibrasi dulu. Busur terhadap busur. Terus pointer atau kawatnya tadi. Terus piston at 0 derajat atau TDC, top dead center, atau titik top atau titik mati atas. Kalau ini udah terkalibrasi, busur, poin, kawat, terus dial indikatornya posisi 0 ya. Tapi bukaannya lagi tinggi karena kita kerjanya itu turun, kita kerjanya dialnya itu neken. Jadi bukaannya sedang tinggi. Contoh misalkan kalau prediksi lift nokennya itu 9, kalian bisa tekan dialnya 10 mili. Jadi punya spare 1 mili. Ya. Dan ada jarak main dialnya 1 mili. Berarti kalian pakai dial yang stroke-nya langkahnya itu 11 milian, 12 milian. Tuh. Kalau ini kalian udah bisa pasang di mesinnya, lu bikin di kertas. Jangan lupa tulis celah klep. Kenapa? Karena jika kalian ingin merubah ini, bisa dari ini. Ini nanti bisa berubah. Yang paling berubah itu yang ini. Yang ini enggak. Mungkin ini bisa kurang 3 poin. Di sini mungkin hanya 1. Ini fungsinya kalian buat cari karakteristik motor, setting ya. Sekali lagi, gue selalu bilang, gak pernah ada yang namanya angka pasti, gak pernah ada yang sebutan paling enak dan sebagainya. Ini semua benar-benar harus setting, harus tuning sesuai dengan komponen mesin lainnya. Oke, ini adalah cara mendial noken as pengukuran. Mudah banget kan? Mudah. Yang penting semua equipmentnya ada. Gak perlu mahal. Oke guys, coba dulu. Mulai dulu, gak usah yang mahal-mahal gitu. Gue siap bantuin kasih tutorial nanti kan. Gue bakal terus kasih tips, trik, tutorial dan sebagainya. Tulis aja di kolom komentar. Terus tunggu terus video-video dari Vantiarus Racing. Oke? Thank you. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Bye.